Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Para sahabat-sahabatku, kita lanjut membaca buku ini ke bab yang kelima, yaitu tentang penjelasan skema penciptaan jalan pengenalan. Muqaddimah kuntu kazzan makhfiyan. Segalanya berawal dari Allah, Tuhan sekalian makhluk. Maka untuk memahami segala-galanya yang ada dalam kenyataan alam dan kemayaan pikiran, kita mesti kembali ke awal, ketika segala yang ada belum ada, ketika yang ada hanya yang maha ada. Kembali ke awal, kembali ke Tuhan, bermula dari Tuhan. Kuntu kazzan ma'fiyan fa'arudtu an u'rafa fakallaqtu al-halq likai u'raf. Artinya, aku adalah khazanah tersembunyi, aku berkehendak untuk dikenal, maka kuciptakan makhluk sehingga denganku mereka mengenalku. Kuntu kazzan makhfiyan ialah ungkapan terkenal yang misterius, karena tidak ditemukan isnad bahwa pernyataan ini hadis qudsi dari Rasulullah SAW, sehingga para ulama tidak bisa menentukan sahihnya, juga tidak berani menyatakan dhaifnya. Meski demikian, para ulama sepakat bahwa ungkapan di atas mengandung makna kebenaran karena terkait dengan tafsir surah berikut ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surat Ad-Dariyat Quran 51 ayat 56. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ahli tafsir yang hidup sejaman dengan Nabi Muhammad SAW, dan diakui keakuratan tafsirnya oleh Rasulullah SAW sendiri, kata yang budun, menyembahku, berakar pada kata ya'rufun, yang artinya mengenalku. Inilah dasar argumentasi bahwa menyembah itu wajib dengan mengenal yang disembah, bahwa melakukan penyembahan tanpa mengenal yang disembah itu sia-sia, bahwa berislam hanya mengandalkan syariat saja tidak cukup. Tentang diri pribadi Allah, tiada yang mengetahuinya selain Allah sendiri. Tiada hak dan kemampuan satu makhluk pun untuk mengetahuinya. Hanya Allah yang benar-benar mengenal Allah, dan hanya beserta Allah bila jua seorang hamba diperkenankan mengenalnya. Tentang dirinya, cukup Allah informasikan bahwa dia tidak sama dengan segala sesuatu makhluk, tak terkatakan, tak terpikirkan, tak terbayangkan, dan sebagainya. Informasi singkat yang justru mempermudah makhluk untuk mengenal Tuhannya dan untuk mengenal yang bukan Tuhan. Informasi singkat ini pula yang kemudian menjadi dasar untuk mengetahui yang benar dan yang tidak benar. Bismillah. Saya bertanya, wahai Rasulullah, demi bapak dan ibu saya sebagai tebusan bagimu,
kabarkan kepada saya tentang makhluk yang pertama Allah ciptakan sebelum Dia menciptakan selainnya?" Beliau menjawab, "Wahai Jabir, makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah cahaya nabimu yang Dia ciptakan dari cahayanya." Skema penciptaan: pertama, Tuhan, kemudian cahaya diri Tuhan, nur ilahi. Ketiga, cahaya Nabi, Nur Muhammad, kemudian isi-isi alam, surga, neraka, langit, bumi, manusia, dan lain-lain. Inilah skema pengenalan untuk jalan kita menuju Tuhan. Kiai Haji Undang Syiraj. Diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya, menurut Imam Qastallani dalam Al-Mawahib Al-Ladunniyah 1.255, Jarqani dalam Syarah Al-Mawahib 1.256 dari edisi Matba'ah Al-Amirah di Kairo. Peringatan keras: kaji di atas jangan dipandang sebagai prinsip emanasi yang dipegang oleh di luar Islam tentang ketuhanan. Emanasi sama dengan Tuhan memecah dirinya menjadi sekalian makhluk. Ini penyebab munculnya pemikiran hulul dan ittihad. Hulul dan ittihad, penyatuan atau peleburan manusia dan Tuhan, haram dan syirik. Dalam bahasa apapun yang namanya penyatuan atau peleburan mengacu pada makna dua hal yang menjadi satu, sedangkan yang diajarkan Rasulullah SAW itu Allah, cahaya dirinya, Nur Muhammad, dan sekalian alam itu esa, bukan bersatu, bukan menyatu, bukan melebur, bukan memecah, melainkan esa. Tuhan Allah ini adalah bagian terpenting yang hendak disampaikan dalam buku ini. Mari kita mulai dengan petikan berikut. Memandang Allah cukup dengan iman dan yakin. Dengan iman kita tetapkan Allah itu ada. Dengan yakin kita tetapkan Allah itu laisa kamislihi syai'un, tidak sama dengan segala sesuatu. Kiai Haji Undang Syiraj. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Mengenal Tuhan secara ilmu cukup kita kaji dengan satu kalimat pendek pada ayat Quran Surat Asy-Syura, Quran 42 ayat 11 di atas dengan penjabaran sebagai berikut. Makhluk ada karena diadakan Tuhan. Tuhan pasti ada tanpa ada yang mengadakan. Makhluk berawal dan berakhir. Tuhan pasti tidak berawal dan tidak berakhir, karena awal dan akhir itu pembatas. Mustahil ada yang bisa membatasi Tuhan. Makhluk beribu bapak. Tuhan pasti tidak beribu dan tidak berbapak, karena Tuhan pencipta segala asal muasal. Nabi Adam alaihissalam tidak perlu ibu bapak, tetapi bukan Tuhan. Siti Hawa tidak beribu, tetapi bukan Tuhan.
Nabi Isa alaihissalam tidak berbapak, tetapi bukan Tuhan. Apalagi kita yang lahir dari seorang ibu dan seorang bapak, sudah jelas kita ini bukan Tuhan. Makhluk bisa menitis pada makhluk. Tuhan pasti tidak menitis pada makhluk, sebab menitis itu hanya terjadi pada sesama makhluk. Makhluk punya nama dari sang pemberi nama. Tuhan tidak bernama. Ketika makhluk belum ada, tidak ada yang memberi nama pada Tuhan selain dirinya sendiri. Itu pun untuk keperluan makhluk. Mungkin Anda kaget dengan bagian ini. Lanjutkan saja dulu membacanya. Nanti Anda akan paham mengapa demikian. Insya Allah. Bismillah. Makhluk memiliki bentuk rupa. Tuhan pasti tidak berbentuk rupa, karena Tuhanlah pencipta segala bentuk. Makhluk memiliki warna. Tuhan pasti tidak berwarna, karena Tuhanlah pencipta segala wewarna. Makhluk berbau. Tuhan pasti tidak berbau, karena Tuhanlah pencipta segala bebauan. Makhluk menempati ruang, bertempat di dalam arah kiri kanan, atas bawah, depan belakang, samping, dan dipengaruhi waktu. Tuhan pasti tidak memerlukan tempat, tidak di dalam ruangan dan arah, dan tidak dipengaruhi waktu. Tuhan tidak bertempat di langit seperti gemintang, tidak di surga hayangan nirwana, karena Tuhan maha besar. Mustahil makhluk bernama langit dan sesurga itu lebih besar daripada kemahabesaran Tuhan dan sanggup menampung Tuhan. Makhluk bergerak, datang dan pergi, naik dan turun, timbul tenggelam. Tuhan pasti tidak bergerak, juga tidak diam, tidak datang pergi, tidak naik turun, tidak timbul tenggelam. Makhluk ada juga yang berupa kosong dan kekosongan. Tuhan pasti bukan berupa kosong dan kekosongan. Sederhananya, ketahuilah bahwa wujud makhluk ciptaan Tuhan itu terdiri atas 4 besar. Yang pertama, jirim, yaitu segala sesuatu yang berbentuk, dapat dilihat dan diraba dengan panca indera, seperti diri manusia, binatang, tumbuhan, dan benda-benda lainnya. Yang kedua, jisim, yaitu segala sesuatu yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba dengan panca indera, seperti angin, angan-angan, bebauan, termasuk jisim latif seperti iblis, jin, dan setan. Yang ketiga, jauhar, yaitu segala sesuatu yang berbentuk cahaya, seperti cahaya matahari, lampu, kilat, petir, dan sebagainya. Malaikat juga termasuk golongan ini. Yang keempat, arod, yaitu sekalian sifat-sifat makhluk seperti tinggi, rendah, putih, legam, keras, lunak, kasar, dan sebagainya. Dengan demikian, yakinlah dalam iman bahwa Allah itu tidak sama dengan semua yang disebutkan di atas. Jadi, jika ada yang mengatakan Tuhan itu bisa dibayang-bayangkan, digambarkan, dipahatkan, diukirkan, diumpamakan, begini, begitu, dan sebagainya, pastikan bahwa itu Tuhan batal, alias Tuhan palsu, Tuhan akal-akalan makhluk. Setiap yang berakal pasti tunduk pada Tuhan yang tidak seumpama dengan makhluk. Itulah namanya keyakinan yang kokoh,
agama itu keyakinan, bukan keraguan. Beberapa kasus tentang Tuhan. Pada subbab terdahulu tentang kesahihan akidah, kita ketahui bahwa pemahaman akan siapa Allah, bagaimana Allah, itu tidak boleh dilakukan sepotong-sepotong. Apabila ditemukan petunjuk Quran maupun hadis yang secara johir literal teks maknanya tampak saling bertentangan, wajib dilakukan kajian yang mendalam Iqra dengan bimbingan para ahli ulama yang hak, sehingga keyakinan kita tentang Allah itu logis, masuk akal, tidak bertentangan dengan hati nurani, dan tidak menyisakan keraguan sedikit pun mengenainya. Ada dua cara yang diambil oleh ulama salaf terdahulu maupun khalaf kemudian dalam memahami ayat-ayat yang terkait dengan sifat Allah. Yang pertama, tafwid, yaitu memalingkan makna ayat dari makna zahirnya, kemudian menyerahkan makna yang dimaksud kepada Allah, karena khawatir jika dipahami sebatas zahir lafadznya akan merusak akidah. Contoh, ketika dalam Quran disebutkan kata tangan yang dinisbatkan kepada Allah, maka maknanya tidak dibahas sebagaimana kita membahas tangan pada makhluk. Ibnu Katsir adalah salah satu ulama yang menggunakan metode ini. Yang kedua, ta'wil, yaitu memalingkan makna ayat yang ada dalam Al-Quran dari makna zahirnya ke makna lain, sehingga dengan cara demikian pengertian yang diperoleh lebih cocok dan sesuai dengan jiwa ajaran Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, kata tangan bagi Allah diartikan dengan kekuasaan Allah, yang memang makna kekuasaan itu sendiri ditetapkan dengan dalil yang pasti dalam Quran dan hadis. Kedua cara ini, tafwid dan ta'wil, adalah cara yang diambil oleh ulama salaf maupun khalaf. Sungguh tidak benar jika dikatakan tafwid adalah metode yang digunakan oleh ulama salaf, sedangkan ta'wil adalah metode yang digunakan oleh ulama khalaf saja. Yang berbahaya dan menyesatkan ialah golongan yang sama sekali tidak mentakwilkannya, anti takwil, tetapi justru menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan makna zahirnya. Mereka adalah golongan musabbihah, golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk, seperti pada contoh-contoh kasus berikut. Contoh kasus 1, Allah memiliki wajah dan kaki. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Quran Surat Asy-Syura, Quran 42 ayat 11. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Quran Surat Al-Baqarah, Quran 2 ayat 115. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Artinya Allah tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Kita mengetahui bahwa diri makhluk ada yang disebut wajah, maka kita pastikan maksud frasa wajah Allah pada ayat kedua di atas bukan menyatakan bahwa Allah juga memiliki wajah, sebagaimana pengertian wajah pada manusia dan hewan. Dalam bahasa apapun, kata wajah tetaplah bermakna bagian depan dari kepala, meliputi wilayah dari dahi hingga dagu, termasuk rambut,
dahi, alis, mata, hidung, pipi, mulut, bibir, gigi, kulit, dan dagu. Pastikan bahwa pemahaman frasa wajah Allah pada ayat itu mengacu pada sifat maha meliputi Allah yang ada pada ayat lain, yaitu Quran Surat Al-Fussilat Quran 41 ayat 54. Innahu bikulli syai'in muhit. Artinya, ingatlah bahwa sesungguhnya Dia maha meliputi segala sesuatu. Wajah Allah mengacu pada maha meliputi. Maksudnya bagaimana? Kita ambil analogi i'tibar untuk mendekatkan paham. Kita ambil contoh kedudukan hubungan ikan dan samudra akan hidup di dalam air. Artinya tubuh ikan diliputi oleh air. Ke arah manapun ikan berenang, tetap yang dihadapinya adalah air. Kemanapun ikan menghadap, di situ wajah air. Lihat gambar. Silahkan bandingkan argumentasi di atas dengan retorika di bawah ini. Manusia punya kaki, gajah punya kaki, akan tetapi hakikat kaki gajah berbeda dengan kaki manusia. Sesama makhluk saja bisa terjadi sama nama dengan hakikat yang berbeda. Maka antara makhluk dan Allah tentu lebih jauh berbeda. Makhluk disifati dengan berbagai kekurangan, sedangkan Allah disifati dengan berbagai kesempurnaan. Apakah sama zat yang sempurna dengan yang penuh kekurangan? Tentu tidak. Maka demikian pula dalam menyikapi sifat wajah, Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah bahwa Dia memiliki wajah. Maka kita katakan pula bahwa wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk meskipun sama namanya, yaitu wajah. Lalu apa susahnya mengakui bahwa Allah memiliki wajah? Rumusan sederhana dari permainan logika di atas ialah Allah maha sempurna, makhluk tidak sempurna. Kaki Allah sempurna, kaki makhluk tidak sempurna. Wajah Allah sempurna, wajah makhluk tidak sempurna. Ketika kita membaca kata kaki dan wajah yang disematkan pada Allah, tetap saja yang tergambar dalam benak kita itu bentuk serta fungsi kaki dan wajah yang ada pada makhluk. Jangan membohongi diri. Inilah yang tidak akan pernah bisa dibantah oleh kaum musyabihah soal pemahaman mereka itu. Meski demikian, penulis persilahkan Anda tentukan sendiri pahaman mana yang sesuai dengan ayat